Adik-adik mahasiswa sekalian, selanjutnya pada rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah administrasi perkantoran ada beberapa pertemuan yang kemudian kita akan bahas ya. Untuk di pertemuan pertama ini selain kita membahas pada persoalan RPS, kemudian kita membahas pada pokok-pokok bahasan di pertemuan pertama ya, yaitu bagaimana kita mau menjelaskan tentang konsep daripada manajemen, bagaimana konsep daripada kantor, dan bagaimana manajemen perkantoran tersebut. Dalam materi pokoknya ya, kita membahas pada persoalan definisi manajemen kantor dan manajemen perkantoran. Ada unsur-unsur yang kemudian melekat pada kantor tersebut, yang kemudian dibahas pada pertemuan pertama. Kemudian ada ciri-ciri atau konsep ciri-ciri ke kantor modern. Selanjutnya di pertemuan kedua saya akan menjelaskan batasan daripada perbekalan daripada dan mesin dari kantor di pertemuan kedua. Kemudian ada beberapa atau macam-macam daripada perbekalan dan mesin kantor. Kita membahas pada persoalan tentang bagaimana memelihara, bagaimana perawatannya daripada mesin kantor tersebut. Kemudian ada standarisasi daripada alat-alat dari kantor tersebut. Kemudian di pertemuan ketiga kita akan bahas pada persoalan tentang bagaimana kita mampu menganalisis kerja-kerja yang ada di kantor. Materi pokoknya saya akan membahas tentang bagaimana konsep daripada analisis dan kinerja. Kemudian ada konsep atau pengertian tentang analisis kerja kantor. Kemudian teknik menganalisis kerja kantor. Kemudian yang selanjutnya mahasiswa itu mampu untuk bagaimana atau kita mampu menjelaskan bagaimana cara berkomunikasi khususnya di perkantoran. Yang pertama materi pokoknya yang akan kita bahas sekaitan dengan bagaimana batasan-batasan daripada komunikasi. Batasan yang berikutnya itu batasan komunikasi yang ada di kantor. Kemudian bagaimana kita melihat proses komunikasi. Kemudian bagaimana bentuk-bentuk daripada komunikasi di dalam suatu kantor. Selanjutnya kita akan membahas pada persoalan bagaimana tata ruang kantor tersebut, kemudian bagaimana cara menyusun materi pokoknya yaitu konsep daripada tata ruang kantor. Ini juga penting berkaitan dengan kenyamanan daripada pegawai yang berada di dalam atau bekerja di suatu kantor. Kemudian bagaimana pedoman daripada penyusunan tata ruang kantor. Mungkin bisa dikenal, kita lihat dengan SOPs ya.
kemudian prinsip-prinsip daripada tata ruang kantor. Pertemuan berikutnya yaitu bagaimana menjelaskan sekaitan dengan pengawasan kerja kantor. Pokok daripada materi yaitu bagaimana melihat atau memaknai pengawasan yang ada di kantor, kemudian teknik pengawasan, kemudian kita bicara tentang jenis-jenis daripada pengawasan yang ada di kantor. Selanjutnya menjelaskan evaluasi kerja daripada kantor atau bagaimana kita mengukur kinerja yang ada di kantor. Kemudian selanjutnya, pertemuan selanjutnya yaitu menjelaskan efisiensi kerja kantor dan mengaplikasikannya dalam pengertian yang paling sederhana. Hampir semua kita melihat atau kita akan bahas pada persoalan bagaimana mengefisiensi daripada kerja-kerja yang ada di kantor. Selanjutnya, dalam rencana pembelajaran semester ini ada hal-hal yang kemudian menjadi lampiran ketika saya selaku penanggung jawab dan dibantu oleh asisten ajar saya tentang bagaimana rubrik daripada penilaian secara tes tertulis. Itu kita akan memberikan hal-hal yang berkaitan dengan bobot penilaian. Kemudian rubrik daripada penilaian diskusi kelompok. Ya, mungkin dalam 1-2 pertemuan kemudian saya akan memberikan tugas, kemudian tugas tersebut akan didiskusikan secara kelompok ya, yang kemudian itu menjadi juga bobot penilaian bagi kami selaku dosen kepada mahasiswa. Dan selanjutnya pada lampiran selanjutnya kita akan bahas pada persoalan rubrik penilaian presentasi. Ya, dalam diskusi kelompok aspek penilaian yang kemudian saya nilai yaitu bagaimana kelompok tersebut menyajikan secara jelas sesuai dengan topik ya, disajikan dengan bahasa yang baik dan benar. Kemudian dalam diskusi tersebut atau penilaian presentasi saya kepada adik mahasiswa berkaitan dengan bahan untuk presentasi. Artinya tugas kelompok tersebut itu dibuat dengan sungguh-sungguh dan menarik atau memuat secara lengkap. Dalam rubrik penilaian presentasi juga proses tanya jawab ya, diskusi ini ya, artinya akan melihat kemampuan menjawab dengan tepat dan menguasai daripada materi atau tugas yang mereka buat. Kemudian sikap atau penampilan ya, dalam diskusi kalau itu ada ketegasan, kemudian serius, kemudian kesopanan daripada mahasiswa, dan kemudian ada kerapian dalam apakah dalam bentuk diskusi ya, itu yang kemudian poin-poin penting dalam rencana pembelajaran semester kita.
di tahun akademik 2020-2021. Saya berharap apa yang menjadi kesepakatan, apa yang menjadi pokok bahasan yang kemudian saya bahas pada pagi hari ini sekaitan dengan rencana pemilihan semester, saya berharap ini menjadi sebuah keseriusan bagi adik-adik mahasiswa dalam kurang lebih satu semester ini yang telah memprogram mata kuliah administrasi perkantoran. Selanjutnya, poin-poin penting berkaitan dengan kehadiran, tugas dan apa semua, saya berharap ini ada keseriusan bagi adik-adik mahasiswa untuk memprogram mata kuliah ini. Mungkin itu penyampaian saya di pertemuan atau pembuka di mata kuliah ini. Kalau kemudian ada pertanyaan-pertanyaan yang kemudian adik-adik mahasiswa sampaikan, saya persilakan. Tapi kalau kemudian ini menjadi atau adik-adik mahasiswa sudah paham apa yang menjadi pokok bahasan saya pada pagi hari ini, saya ucapkan terima kasih. Nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya sekaitan dengan materi pokok yang pertama berkaitan dengan bagaimana kita membahas tentang konsep daripada manajemen kantor dan manajemen perkantoran. Mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan. Kita berharap di pertemuan berikutnya kita bisa hadir sama-sama dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Saya akhiri dan permohonan maaf dari saya secara pribadi dan dosen ketika ada salah perkataan di pertemuan pertama ini, saya memohon maaf. Mungkin itu dari saya cukupkan dengan mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.